Bagi kebanyakan orang, apa yang terlihat di sini hanyalah sebuah gambar. Sekilas, terlihat seperti karya-karya yang dibuat oleh seniman digital atau grafik desainer profesional. Tapi sebetulnya bukan. Gambar-gambar ini tidak dibuat oleh manusia, melainkan oleh artificial intelligence alias AI. Jadi kita tinggal menghayal, terus kasih tahu AI-nya, dan hanya dalam waktu 1-2 menit saja, AI akan membuatkan kita image yang terlihat menakjubkan. Seolah-olah image-nya itu didesain untuk kita oleh seorang profesional. Dan kita bahkan gak harus tahu caranya ngedesain atau caranya gambar. Cukup punya imajinasi yang tinggi. Teknologi text to image ini diramal akan bisa mengubah kehidupan kita, terutama di bidang pekerjaan dan juga bidang usaha. Beberapa contohnya, kita bisa menggunakannya untuk bikin print design, misalnya untuk bikin desain kaos, stiker, poster, dan bahkan juga buku mewarnai untuk anak. Terus dalam dunia marketing dan periklanan, kita juga bisa gunakan untuk bikin infografik, data visualization, atau jenis grafik lainnya yang memang bisa mengkomunikasikan pesan marketing secara visual. Teknologi ini mungkin bisa menjadi ancaman bagi seorang seniman digital dan juga bagi seorang graphic designer. Tapi di sisi lain tetap bisa dimanfaatkan untuk mencari inspirasi atau untuk menggambarkan ide-ide yang kita miliki dan juga untuk membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Untuk dipakai sebagai b-roll di video pun bisa tentunya ya. Dan selain itu juga gambarnya bisa kita jadiin NFT atau sekedar untuk diposting di sosmed. Misalnya untuk diposting di Instagram atau untuk bantuin kita bikin thumbnail YouTube yang lebih bagus. Nah, di video ini saya akan perlihatkan cara dasar pemakaiannya, dan saya nggak akan bahas satu aplikasi aja ya. Saya akan bahas 3 aplikasi text to image yang bisa kalian pakai untuk keperluan apa saja. Nah, terus di masa depan pun saya rencananya akan bikin video tentang cara cari duit dengan memanfaatkan teknologi text to image ini. Tadinya mau saya satuin dengan video ini, tapi durasinya jadi terlalu panjang. Nah, jadi di video ini saya jelasin dulu cara pakainya, nanti di masa depan baru saya upload videonya tentang cara cari duit dengan text to image. Oke, kita langsung aja ke text to image yang pertama, dan ini yang sangat saya suka ya, namanya Midjourney. Nah, Midjourney ini sekarang masih beta, teman-teman bisa masuk ke midjourney.com untuk daftar. Tapi untuk daftar ke Midjourney ini kita harus punya Discord ya. Nah, jadi teman-teman bisa download Discord dulu. Ini kalau nggak salah Discord ini ada juga untuk iOS, Android, Linux, sama Mac ya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal klik di sini aja, join the beta, terus tinggal daftar aja atau login pakai Discord. Oke, untuk mulai pakai Midjourney, teman-teman login dulu ke Discord. Nah, terus kita tinggal klik aja Midjourney di sini ya. Jadi kita masuk ke servernya Midjourney. Nah, untuk mulai generate image, kita harus masuk dulu ke salah satu newcomer rooms di sini. Ini kita pilih salah satu aja ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat ada image-image yang udah di-generate oleh user-user Midjourney lainnya. Jadi apa yang akan kita generate itu public ya, dan kita juga bisa pakai image yang di-generate user lain. Nah, ini salah satu contohnya ya. Di sini prompt yang dipakai juga kita bisa baca. Prompt itu adalah teks atau kalimat yang kita gunakan untuk men-generate image. Oke, nah untuk men-generate image kita sendiri, pertama kita ketik dulu slash, terus ketik kata imagine. Setelah itu tinggal enter. Nah, terus di sini kita tuliskan teks prompt-nya. Nah, ini contoh prompt yang akan saya generate ya. Old fighter plane fall into the sea. Terus di sini juga saya tambahin kata ultra realistic. Jadi di sini kita bisa tambahkan keterangan style juga. Nah, selanjutnya kita tinggal enter. Nah, ini nggak enaknya karena kita masuk ke public chat room, jadi agak ribet juga yang lihatnya ya, karena barengan dengan orang lain. Nah, terus ini adalah image yang tadi saya generate. Ini masih proses ya. Jadi kita harus tunggu dulu kira-kira semenitan biasanya, kadang agak lebih dikit sih ya. Nah, kalau udah beres, image-nya jadi menghilang. Jadi kita harus cari-cari lagi. Nah, ini bisa dibilang agak kurang enaknya ya. Terus scroll, nah ini image yang saya. Nah, image yang kita generate ini akan ditandai warna orange ya. Jadi kita nggak terlalu susah nyarinya. Nah, ini hasilnya, kita bisa klik untuk perbesar. Dan ini image-nya cukup keren ya. Nah, jadi kalau kita pertama generate, itu kita akan diberikan 4 variasi. Jadi nanti kita bisa pilih yang mana yang kita suka. Kalau misalkan nggak ada yang kita suka, kita bisa coba regenerate dengan klik di sini. Tapi so far saya suka yang nomor 4 ya. Jadi ini urutan nomornya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, untuk generate salah satu image, kita bisa klik tombol yang ada U-nya di sini ya. U1, U2, U3, U4. Kalau untuk V1, V2, V3, V4, ini kalau kita mau bikin variasi dari salah satu image. Nanti saya akan jelaskan. Untuk sekarang saya akan upscale dulu yang nomor 4. Kita klik di sini. Nah, terus ini seakan-akan nggak terjadi apa-apa ya. Tapi sebetulnya lagi diproses. Kita juga bisa sambil scroll ya.
sambil ngeliat-liat image orang lain. Dan nanti juga kita akan coba untuk bikin server sendiri supaya nggak harus nyampur sama orang lain. Nah, ini baru ketemu, dan ini hasil upscale-nya ya. Dan sebetulnya nggak terlalu besar banget. Tapi nanti di masa depan saya akan jelasin juga cara memperbesar resolusinya supaya lebih bagus dan supaya lebih detail lagi. Nah, ini untuk download tinggal klik kanan aja, terus kita tinggal save image. Oke, saya akan coba bikin server sendiri. Jadi supaya nggak pusing generate image-nya, karena barengan sama orang lain ini pusing banget jadinya ya. Saya akan klik tombol plus ini untuk tambahkan server baru, dan terus klik create my own. Ini saya akan skip aja ya. Nah, di sini saya akan kasih nama, dan saya akan klik tombol create. Nah, terus selanjutnya kita perlu masukin Midjourney ke server yang baru kita bikin. Ini kita bisa lihat dari member list. Di sini bisa kita lihat ada Midjourney bot, atau kita bisa langsung klik aja di sini ya. Terus kita klik tombol add to server. Dan saya akan pilih server yang tadi saya bikin. Dan ini pastikan semuanya dicek, terus kita tinggal klik authorize. Oke, saya harus memastikan kalau saya adalah manusia, jadi bukan robot ya. Oke, Midjourney botnya udah masuk ke server tadi, dan saya akan masuk ke sini. Di sini bisa kita lihat sudah ada Midjourney botnya ya. Nah, di sini kita bisa ketik /info. Nah, di sini kita bisa ngelihat pemakaian kita dan juga kredit yang kita miliki. Nah, selain info juga kita bisa ketik /settings, terus enter. Nah, ini pastikan settingan versinya adalah version 4. Nah, selain itu juga kita pastikan enable remix mode. Kita akan ketik imagine, atau kita klik aja di sini. Ini promptnya lebih detail dari yang tadi ya, jadi kita bisa sedetail mungkin. Dan kita di sini bisa pakai koma ya. Ini untuk nambahin detail gambarnya seperti apa. Dan ini termasuk stylenya, saya ingin cinematic. Saya akan tambahkan lagi, saya akan coba tambahkan volumetric lighting. Dan saya akan tambahkan parameter, ini dash AR ini aspek ratio ya. Jadi saya ingin generate image yang landscape, dan untuk itu kita bisa pakai aspek ratio 3:2. Saya akan tekan enter. Nah, ini karena kita pakai server sendiri, jadi nggak harus nyampur sama orang lain, jadi lihatnya lebih enak ya. Nah, ini hasilnya, ini cukup keren ya, apalagi yang ini saya suka banget nih. Kalau yang ini, yang keempat ini nggak tahu tangannya kemana ya. Ini juga yang nomor 3 juga bagus ya, cukup keren. Tapi saya ingin lebih lebar image-nya, jadi saya akan bikin variasi untuk yang nomor 2 ini ya. Saya akan klik tombol V2. Nah, terus di sini kita bisa edit lagi prompt-nya. Saya akan tambahkan wide shot dan juga full shot sekalian ya. Wide shot-nya akan saya ganti dengan wide angle full shot. Saya akan submit, dan kita akan tunggu hasilnya nanti seperti apa. Nah, ini sebetulnya nggak terlalu sesuai keinginan saya ya. Jadi memang kurang enaknya. Untuk benar-benar dapetin image yang sesuai dengan keinginan kita harus terus modifikasi dan bikin variasi. Tapi setiap kita bikin variasi itu akan menggunakan kredit. Jadi saya nggak akan bikin variasi lagi ya. Saya akan upscale aja yang nomor 2 di sini. Nah, dan untuk stylenya pun juga kita bisa coba style-style yang lainnya. Nggak cuma style seperti ini aja. Dan saya akan masukin prompt dalam bahasa Indonesia. Saya belum pernah coba, tapi siapa tahu bisa. Coba saya tekan enter. Dan ternyata bisa ya. Jadi gak sesuai dengan yang saya harapkan ya, tapi ini cukup bagus sih. Mungkin karena pakai bahasa Indonesia jadi belum sebagus kalau pakai bahasa Inggris. Ya, tapi nanti kalian juga bisa coba eksperimen sendiri ya. Nah, kalau untuk desain kaos, kita bisa coba masukin prompt seperti ini. Dan di sini saya awali dengan t-shirt design. Terus di sini kita tulis aja imajinasi kita ya. Dan ini saya ingin pakai style synthwave. Terus saya juga masukin keterangan vibrant color dan juga high contrast. Saya akan tekan enter, dan nanti sebentar lagi kita akan lihat hasilnya. Oke, so ini hasilnya, dan ini cukup keren ya. Nah, tapi kalau di Midjourney ini kita nggak bisa nambahin tulisan, cuma nanti bisa ditambahin sendiri pakai aplikasi kayak Canva atau image editor lainnya. Nah, dan yang seperti saya bilang di awal, kita juga bisa generate image untuk keperluan-keperluan lainnya. Bahkan kita juga bisa generate image untuk buku mewarnai anak, teman-teman yang mau bikin buku mewarnai atau mau jual buku mewarnai, teman-teman bisa bikin desainnya pakai Midjourney. And by the way, Midjourney itu nggak benar-benar free, tapi kalau kita pertama kali daftar, kita akan dapat kredit 25 menit. 25 menit itu kira-kira bisa generate 25 foto atau 25 image. Nah, kalau kita mau terusin generate, kita harus bayar bulanan atau bayar tahunan. Nah, kalau untuk bayar bulanan, yang paling murah itu $10. Nah, kalau kita bayarnya tahunan, biaya bulanannya yang paling murah itu dihitung jadi cuma $8 per bulan. Cuma kita bayarnya harus langsung setahun. Untuk AI text to image yang kedua adalah Blue Willow. Nah, Blue Willow ini lebih baru dari Midjourney. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke bluewillow.ai.
Blue Willow ini mirip banget dengan Midjourney, jadi kita harus daftarnya pakai Discord. Nanti teman-teman tinggal join aja dan daftar pakai akun Discord kalian sama seperti Midjourney tadi. Untuk cara pakai Blue Willow ini kurang lebih sama dengan Midjourney. Kita login dulu ke Discord, terus tinggal masuk aja ke servernya Blue Willow. Nah, cuma Blue Willow ini masih baru banget ya. Jadi fiturnya belum kayak Midjourney. Nah, contohnya kalau di Midjourney, kita udah bisa masukin botnya Midjourney ke server kita. Tapi kalau untuk Blue Willow bot, ini nggak ada opsi untuk dimasukin ke server kita. Jadi untuk saat ini, kita terpaksa harus generate image-nya itu barengan dengan orang lain. Nah, tapi di sisi lain, keuntungan Blue Willow ini, jadi saat video ini dibuat, ini Januari 2023 ya, jadi masih belum ada kejelasan tentang limit pemakaian Blue Willow. Sejauh ini sih kayaknya masih free ya, tapi ini pasti nanti kedepannya bakal seperti Midjourney juga, yaitu bakal berbayar. Nah, untuk generate image di Blue Willow, kita harus masuk dulu ke salah satu rookie channel. Ini ada banyak ya, saya pilih yang ini aja. Dan cara pakainya mirip dengan Midjourney. Kita ketik dulu /imagine, terus tinggal masukin promptnya. Oke, saya akan coba enter dan kita akan lihat gimana hasilnya. Dan di sini nggak ada progresnya kayak di Midjourney ya, cuman dibilang stay tuned for fun image. Jadi kita tunggu aja. Oke, so ini hasilnya. Ini masih agak nggak sebagus Midjourney ya. Sebetulnya sih ini cukup oke ya. Cuma ini banyak yang kepotong ya, badannya kepotong. Terus juga nggak terlalu sesuai dengan permintaan saya ya. Oke, saya akan coba prompt yang lain. Oke, saya akan tekan enter. Oke, so ini hasilnya ya. Ini sih kalau menurut saya belum sebagus Midjourney. Nanti kita akan compare juga. Saya akan masukin prompt yang sama di Midjourney dan kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa. Nah, untuk upscaling dan bikin variasi, caranya sama dengan Midjourney. Kita tinggal pilih aja mau upscaling yang mana, tinggal klik salah satu tombol yang ada di sini. Nah, saya nggak akan upscale, tapi saya akan balik dulu ke Midjourney. Saya akan masukin prompt yang sama dengan yang tadi saya masukin di Blue Willow. Nah, kalau menurut saya, ini jauh lebih keren. Oke, untuk text to image yang ketiga, ini namanya DALL-E 2 atau DALL-E 2. DALL-E 2 ini dibikin oleh OpenAI, dan OpenAI ini adalah perusahaan yang sama yang bikin AI ChatGPT. Nah, kalau DALL-E ini cara pakainya lebih gampang ya, dan kita juga nggak harus campur sama orang lain. Jadi kita tinggal login aja di browser ya. Untuk teman-teman yang pakai HP juga tinggal buka aja Chrome browser. Nah, inti dari pemakaiannya itu sama ya, kita tinggal masukin prompt aja. Saya akan mencoba masukin prompt ini, realistic photograph of a father and his daughter in the 18th century. Saya akan coba generate, dan kita tunggu dulu prosesnya sebentar. Nah, ini hasilnya, kita dikasih 4 variasi. Nah, cuma kalau generate DALL-E ini, terutama kalau kita generate wajah, itu suka agak terlihat aneh ya. Yang ini kepala bapaknya malah nggak kelihatan sama sekali. Anaknya juga badannya kecil, tapi mukanya kayak udah tua ya. Terus ini wajahnya kayak nggak beres juga. Ini lumayan agak mending ya. Dan ini kayaknya paling oke sih ya. Biasanya suka ada 1 atau 2 yang paling oke. Kalau memang nggak ada yang bagus, terpaksa harus generate lagi dan akan memakan kredit. Nah, wajahnya ini saya akan coba benerin pakai AI yang lain. Saya akan download image-nya dan saya akan coba perbagus wajahnya pakai program yang namanya GFP Gun. Teman-teman bisa search aja di Google. Ini saya akan buka. Nah, GFP Gun ini adalah code open source. Jadi teman-teman harus install dan setup di komputer kalian. Tapi ini cukup rumit ya, saya nggak akan nunjukin. Buat teman-teman yang ngerti cara pakai Google Colab juga bisa coba setup di Google Colab. Nah, cuma kebenaran di sini ada online demonya. Jadi kita bisa benerin lewat demonya aja dan saya akan klik di sini. Nah, ini demonya. Untuk pakai ini kalian harus login dulu ya. Ini kebetulan saya udah login pakai akun GitHub saya dan saya akan upload foto yang tadi saya download. Nah, ini foto yang tadi dibikin oleh DALL-E ya. Untuk settingannya saya akan biarkan saja dan saya akan klik submit. Nah, ini kita bisa lihat perbandingannya. Setelah diperbaiki oleh GFP Gun, image-nya terlihat jadi lebih baik. Jadi nggak terlalu aneh ya. Kalau lihat yang di sini yang belum diperbaikin, ini anaknya kayak ada jenggotnya ya dikit ya. Tapi di sini agak lebih dibersihin, jadi nggak kelihatan kayak ada jenggot. Nah, sekedar informasi, GFP Gun ini gratis. Jadi fungsinya untuk merestorasi foto lama dan juga untuk memperbaiki wajah yang digenerate oleh AI. Oke, saya akan coba masukin prompt lainnya ke DALL-E. Saya akan coba bikin dengan gaya digital art ya. Terus saya akan klik generate. Dan kita tunggu sebentar. Nah, ini kalau untuk digital art lumayan bagus ya. Sejauh ini sih saya lebih suka Midjourney. Nah, cuma ada satu fitur yang saya suka di DALL-E tapi nggak ada di Midjourney. Jadi kalau di DALL-E ini, kita bisa ngedit dan editornya itu cukup gampang dipakai, tapi kemampuannya cukup powerful. Saya akan coba upload image, dan saya akan upload image yang ini dulu. Oke, ini fotonya harus di crop dulu, dan saya akan klik edit image.
Nah, yang akan saya lakukan di sini, saya akan menghilangkan 2 orang yang di sini, jadi hanya menyisakan 1 orang saja. Di sini kita pastikan pilih eraser, saya akan perkecil brushnya, dan saya akan hapus saja orang yang di sini. Ini kita hapus kayak gini aja nggak apa-apa ya. Nah, setelah dihapus, kita ketik prompt di sini. Nah, ini saya ketik promptnya kayak gini, man crossing the street alone, untuk memastikan hanya ada 1 orang di sini. Oke, saya akan klik generate dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, so ini hasilnya. Ini ada dapat variasi ya. Kita bisa lihat salah satu, ini jalannya agak kurang bagus ya. Nah, yang ini lumayan sih ya. Walaupun mungkin di bagian belakangnya jadi agak terlihat aneh, tapi ya cukup lumayan ya. And by the way, DALL-E ini nggak 100% free. Cuma kalau kita pertama kali sign up, kita akan dikasih kredit gratis. Tapi intinya kalau kredit kita udah habis, terus kita perlu generate image lagi di DALL-E, kita harus beli kredit. Nah, apakah gambar-gambar yang di-generate oleh text to image itu bisa dipakai secara komersial? Jawaban singkatnya bisa, tapi ada poin-poin yang harus diperhatikan. Nah, untuk masing-masing aplikasi yang tadi saya bahas, itu punya peraturannya masing-masing. Jadi sebelum kita pakai secara komersial, untuk keperluan di iklan misalnya, atau untuk keperluan perusahaan kita, pastikan teman-teman baca dulu aturan penggunaannya.